Halo guys, balik lagi di channel Mancing ID. Jumpa lagi dengan saya Norma. Pada kesempatan kali ini gua akan unboxing lagi satu reel. Satu reel dari yang bisa bikin lo gosong petir-petir, Zeus HP. Ini kita akan unboxing Zeus HP 1000 Full Metal Spool by Ryobi. Nah, tuh kan, kita akan unboxing real Zeus HP 1000 ini ya. Dari itu kita akan lihat dulu kotaknya di sini ya, di sini ada mereknya, warna kotaknya juga abu-abu ya. Oke sih, sesuai lah sama warna di dalamnya juga. Saya udah gak asing lagi dengan warna dari Ryobi ini ya, Ryobi Zeus maksudnya ya. Dan kita langsung buka aja deh. Ini kelengkapannya cuma ini. Di dalam kardusnya tuh ada plastiknya. Habis itu kita dapat buku panduan, bukan panduan sih. Jadi ini panduan dari reel ini terdiri dari apa-apanya, komponen-komponennya di sini ada, dan di sini ada nama part-partnya juga ya. Terus di sini ada lagi apa ini? Saya akan ambil lagi satu lagi kertas. Nah, ini adalah manual booknya. Ya tuh, dia ada penjelasannya dari apa-apa aja ya. Kita kayaknya gak usah lihat langsung di manual book, langsung kita review aja. Kita masukkan lagi. Nah, ini penampakan dari Zeus 1000 HP. Nah, lihat. Ini penampakan dari Zeus 1000 HP. Di sini, kalau saya bilang sih bahannya plastik, bahan bodi sininya. Terus warna abu-abu keren, berpadu dengan warna apa ini? Warna kayak chrome gitu ya, warna aluminium kayak warna stainless ya. Oke, menurut saya oke, ini keren. Terus saya mau lihat dulu untuk siapa nih, untuk Zeus HP ini bisa dipakai handle-nya di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kita akan lihat, kita buktiin aja nih ya. Kita langsung buka aja nih ya. Bisa apa enggak? Oke, ini bisa saya buka ya tutupnya ya. Tapi nggak tahu nih bisa masuk apa enggak. Pasti bisa ya. Nah, berarti bisa dipakai di sebelah kiri atau di sebelah kanan handle-nya ya. Handle-nya ya, bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Oke, kita balikan lagi ke pas semula. Karena saya lebih suka di posisinya sebelah mana? Jadi ini penutupnya jangan sampai hilang ya, penutupnya ya. Ada susah sih nyarinya nih partnya. Kalau kita juga nggak ada cadangannya ya. Oke. Terus dari bahan handle ini sudah metal ya, sudah besi ya. Bahannya, ya tuh, bahan juga sudah besi dia. Besi, terus spoolnya juga sudah metal. Kita buka. Kita langsung buka aja ya, kasih putaran ntar. Oke. Seperti pada umumnya, di sini dia ada clicker. Ini clicker yang berwarna, ini nih, yang betul ini, sorry. Harus jelas. Nah, yang ini nih, ini clickernya nih, ini clicker ya. Bagian abu-abu yang di dalam sini itu adalah klip untuk penahan benang ya.
Jadi benang kita tinggal kaitkan saja di sini. Terus sama kayak pada umumnya di sini dia ada terdiri dari kita dulu terdiri dari gear matahari. Ya, bentuknya gear matahari. Itu ya, bentuknya kayak ini gear matahari dan satu buah washer. Nah, ini washernya ya. Kita pasang lagi di asnya nih, ini as. Kita pasang lagi. Jatuh. Dikit. Kita pasang washer. Di situ kita pasang spoolnya. Wah, ini udah Oke, kita pasang lagi power handle ya, atau kita pasang handle ya. Kalau dia pas, masuknya kita tes putarannya dulu. Saya suka putarannya nggak ada jeda ya. Cuma nggak ada jeda itu smooth banget, halus. Terus nggak ada jeda. Biasa kalau reel biasa kalau kita lihat reel ya bilang harga yang menengah ke bawah yang harganya under berapa lah gitu, saya nggak mau sebut harganya. Biasa kalau kita tes pas begini nih, pas kita putar dia ada jeda dikit ya, tak gitu jedanya. Tapi ini udah nggak ada pak. Oke sih, udah mantap ini mah, udah mantap. Terus kita dengar bunyi dari singing deraknya itu keras apa enggak, berisik apa enggak ya. Dulu tadi saya kencangkan di spoolnya, jadi nggak usah saya putar. Sekarang sudah bisa. Tuh. Ya, sedang lah. Kalau mau saya kasih nilai 1-10 untuk singing deraknya saya kasih 6. Kalau karena gua demen singing derak yang bunyinya berisik. Terus untuk dari warna desain dari Zeus HP ini 1-10 gua kasih rate-nya 8 karena keren banget warnanya ya. Yang tadi gua udah bilang di sini warna abu, terus di sini dapat pada warna hitam, kelihatannya matching ya. Terus dari bel arm nih, kita lihat posisi dari bel arm. Ini bel arm nih. Ini posisi bel arm. Ini namanya buat bel arm ya. Bel arm ini tebel, kokoh ya. Ini kokoh banget. Oke, juga suka. Terus di sini dia ada knob buat anti reverse-nya ya. Terus kita bahas dari spesifikasinya dari Ryobi Zeus 1000 HP ini. Oke, langsung aja kita masuk ke spesifikasinya. Oke, kebetulan di sini gue mempunyai Zeus 1000 HP yang dimana itu gear rasionya dia ada di 5,1 banding 1. Terus maksimum dragnya itu dia ada di ukuran 2,5 kilo. Habis itu berat dari reel ini 254 gram. Sangatlah enteng ya, karena size begini kecil, 254 gram, oke, enteng banget. Terus ball bearingnya dia ada di 6+1, land capacity dia ada di 0,20, ada di 155 meter, ada di 0,235, ada di 120 meter ya. Jadi reel ini sih oke untuk para sobat angler punya. Pasti yang pecinta ultralight pasti udah pernah nyobain Ryobi Zeus 1000 HP. Bener dong? Coba dong di komen di kolom di bawah kesannya gimana sih memakai produk dari Ryobi ini yang 1000 HP yang Zeus.
komen. Enak kan buat mancing ultralight ya. Terus kalau ukuran 2,5 kilo ini kita masih bisa digunakan untuk di Galatama, oke. Ya, saya rekomendasi ini di Galatama, di saltwater buat ultralight saya juga rekomendasi. Ya karena pada umumnya sih reel didesain bisa di saltwater over water, cuma tinggal dari sobat angler aja nih make barangnya gimana. Biasa ada para sobat-sobat angler yang cuma bisa pakai tahu barang, kan bisa pakai habis itu udah geletak deh barangnya. Itu nggak boleh, karena kenapa? Kalau kita mancing di freshwater itu no problem ya, karena tidak meninggalkan garam. Kalau kita mancing di saltwater, nah itu masalahnya. Karena kenapa? Kalau kita habis mancing di saltwater, kita harus rajin mencuci peranti kita, karena supaya tidak terjadinya korosi dan tidak terjadi pengkristalan. Pengkristalan itu biasanya sering terjadi di benangnya. Apalagi kalau kita mancing nggak menggunakan benang PE ya. Ingat, benang PE itu setidaknya itu nyerap dengan air ya. Kalau kita habis kelar mancing di saltwater, kalau kita nggak cuci, kita diemin, coba deh dalam waktu seminggu atau 2 minggu ya, dites aja. Kasih, kalau sobat angler ulur benang ya, habis itu tarik ke pakai tangan, pasti di situ ada garam. Kelamaan itu akan menjadi korosi di bagian lumas spoolnya. Ada juga korosi sampai dalamnya. Jadi yang perlu diingatkan lagi, kalau kita mempunyai barang, apalagi kita sering mancing di saltwater, itu harus dijaga dengan baik-baik supaya tidak terjadi korosi di reelnya. Oke. Terus kalau masih ada yang bertanya untuk rod yang dipakai untuk Zeus 1000 HP ini, saya lebih menyarankan ukuran 6 lips atau 10 lips. Itu ya 6 sampai 10 lips itu ya masih kita oke lah buat dipakai di ultralight atau di mancing Galatama ya, buat ikan-ikan ukuran 2,5 kilo ya. Itu sangat rekomendasi. Terus kalau panjang, nah kalau panjang dari rod itu kriteria dari sobat angler sukanya make yang panjang atau yang pendek. Itu balik lagi ke sobat angler, lebih nyaman pakai yang mana ya. Kecuali kalau kita mancing setengah air, kita harus memakai rod yang panjang ya kan. Kalau kita di tengah laut, kita berendam, mancing kan harus jauh banget, kan nggak mungkin kita pakai pendek. Oke. Overall nilai saya dari Ryobi Zeus 1000 HP saya kasih nilai 9. Ini untuk full keseluruhan ya, karena sangat nyaman sekali ya. Reel yang cocok untuk dipakai di segala medan. Oke, itu aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel Mancing ID. Dan jangan lupa juga untuk menghidupkan tombol notifikasinya supaya bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, see you next time.